Di tangan pemuda, sebuah perubahan bisa terjadi, sebab daya imajinasi, kreasi, dan inovasi senantiasa melekat pada semangat generasi muda. Pemuda mencintai perubahan karena seiring dengan pola berpikir mereka yang terus berkembang, termasuk kapasitas mereka dalam mengasah potensi dan bakat mereka agar terus mencapai perubahan atau kesempurnaan. Karena itu, tidak heran jika Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dalam sebuah pidatonya secara tegas mengatakan peran pemuda yang bisa diandalkan untuk melakukan perubahan. Bung Karno hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalimat Bung Karno tersebut merupakan gambaran bagaimana kedahsyatan pemuda sebagai agen perubahan. Tentu saja pemuda yang dimaksud ialah pemuda yang berpikiran positif dan berprestasi. Saat ini populasi pemuda Indonesia mencapai 64 juta orang berdasarkan sensus penduduk 2010. Angka ini setara dengan 15 kali populasi Singapura. Jika populasi yang besar ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan tidak mungkin semakin banyak pemuda Indonesia yang bisa berbicara di kancah global. Betapa tidak, dengan besarnya energi, talenta, dan kreativitas yang dimiliki, pemuda sangat mungkin menjadi agen perubahan bagi negara. Dengan besarnya potensi dan energi yang dimiliki, pemuda memang sangat mungkin untuk menjadi agen perubahan dan kemajuan bagi sebuah negara. Buktinya, kini tidak sedikit pemuda Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa berkat keahliannya. Bahkan dengan berbagai kemampuan dan prestasi yang berhasil diraih, beberapa dari mereka mampu membuat nama Indonesia diakui di kancah global. Sebut saja Rio Haryanto, pembalap GP2 yang saat ini menjadi satu-satunya pembalap Indonesia pemegang lisensi Formula 1 atau F1. Lalu ada nama Tania Gunadi Mojang Bandung yang sukses menjadi salah satu aktris ternama Hollywood. Kesuksesan Nia begitu biasa disapa menjadi aktris ternama seperti saat ini bukanlah hal mudah yang dapat diraih. Dia harus bekerja paruh waktu di restoran cepat saji sambil bersekolah. Menurutnya, selain selalu berpikir positif, kunci suksesnya adalah tidak pernah menolak peran yang diberikan. Populasi pemuda yang sangat besar bisa menjadi sebuah berkah demografi yang pantas disyukuri. Namun, jumlah besar ini bisa menjadi bencana demografi jika kualitas pemuda Indonesia kurang menjanjikan. Pemerintah harus mempunyai grand design yang jelas tentang arah pembangunan ke depan. Sebab pemuda sebagai bagian dari potensi pembangunan perlu diberdayakan agar mampu berkiprah dalam memajukan bangsa dan mereka siap menghadapi tantangan global. Apalagi saat ini jumlah pemuda Indonesia yang mencapai 64 juta jiwa menjadi aset yang menguntungkan bagi masa depan bangsa. Jika diperhatikan secara serius, beragam potensi dan bakat mereka akan terbangun dan menciptakan perubahan besar bagi kemajuan bangsa dan negara.